Hari ini penyidik Polda Metro Jaya akan menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi CS terhadap David Ozora. Kami akan langsung bergabung bersama rekan reporter Sisilia Sinapariba untuk informasi terkini. Sisilia, selamat siang. Bagaimana situasi di tempat Anda berada saat ini? Apakah rekonstruksi sudah mulai digelar? Iya Zakia, untuk saat ini rekonstruksi masih harus ditunda lagi karena hujan deras masih mengguyur kawasan di perumahan di kawasan Ulu Jami Pesanggerahan Jakarta Selatan ini. Seperti tadi yang Anda sampaikan, harusnya rekonstruksi dimulai pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Seluruh pihak dari Polda Metro Jaya termasuk para tersangka juga sudah tiba sebenarnya di lokasi TKP ini pada pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Namun hujan yang terjadi sejak pukul 13.30 menyebabkan proses ataupun reka adegan yang seharusnya dilakukan hari ini dalam rekonstruksi ini harus ditunda sampai nanti hujan reda dan rekonstruksi akan dilakukan. Hal ini dikarenakan proses rekonstruksi ini sifatnya outdoor karena ada beberapa adegan yang harus dilakukan di luar ruangan, terutama adegan-adegan penting penganiayaan yang dilakukan di luar ruangan sehingga tidak memungkinkan jika rekonstruksi tetap dilakukan ketika hujan masih terjadi pada saat ini. Dan jika kami melihat tadi di situs milik BMKG diperkirakan hujan masih mengguyur kawasan ini setidaknya sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk rekonstruksi hari ini, Zakia dan juga pemirsa, seperti tadi yang disampaikan oleh Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi, ada 3 klaster untuk pembagian atau pelaksanaan rekonstruksi hari ini. Yang pertama dari segi persiapannya atau perencanaan untuk pelaksanaan penganiayaan. Perencanaan ini nanti akan ada beberapa adegan besarnya diantaranya ketika tersangka Mario Dandi menjemput pelaku anak AG, kemudian ketika Mario Dandi menjemput Sean Lucas, dan juga ketika pelaku anak berinisial AG ini masuk ke dalam rumah saksi tempat David saat itu tengah berada. Kemudian masuk ke klaster kedua, yakni klaster penganiayaan. Disinilah eksekusi dilakukan oleh pihak dari para tersangka ini. Penganiayaan yang dilakukan, kalau misalnya melihat kronologi yang disampaikan oleh pihak kepolisian ini mulai dari tendangan, kemudian ada menginjak bagian kepala, tengkuk, dan sebagainya. Ini juga nanti akan diperagakan. Dan klaster yang ketiga adalah proses evakuasi, artinya ada beberapa saksi yang memang berusaha untuk menyelamatkan David ketika proses penganiayaan ini terjadi, mulai dari teriakan "woi" yang disampaikan oleh ibu dari teman David sehingga proses penganiayaan ini berhenti, hingga proses evakuasi yang dilakukan oleh ayahnya teman David pada saat kejadian dengan membawa David ke Rumah Sakit Permata Hijau pada tanggal 20 Februari 2023 kemarin. Nah, tentu untuk siapa-siapa saja yang hadir dalam rekonstruksi ini, ada 2 tersangka hadir, Mario Dandi dan juga Sean Lucas. Keduanya sudah berada di lokasi TKP di belakang kami ini, dan mereka juga sudah berpakaian oranye dan nanti siap memeragakan. Ada 23 adegan yang akan diperagakan. Sementara untuk pelaku anak berinisial AG tidak dihadirkan karena pihak kepolisian dan juga pihak penyidik menyatakan bahwa mereka menghormati sistem peradilan anak yang tidak mengizinkan AG anak di bawah umur ini untuk tampil di publik dan melaksanakan rekonstruksi dengan alasan perlindungan terhadap anak. Kemudian untuk korban David Ozora diperagakan oleh manekin. Tadi kami melihat juga ada manekin yang sudah dibawa oleh pihak penyidik dari Polda Metro Jaya. Nah, kembali ke AG tadi akan digantikan oleh peran pengganti dari pihak penyidik juga. Ada perempuan nanti akan memeragakan peran-peran yang dilakukan oleh pelaku anak AG ini. Nah, saya akan mencoba memperlihatkan kembali, Zakia, bagaimana kondisi terkini di lokasi karena hujan juga sepertinya sudah mulai reda dan beberapa pihak kepolisian juga pelan-pelan sudah mulai bergerak. Dan yang ada di lokasi saat ini adalah kondisi di TKP, itu adalah mobil Jeep Rubicon yang diketahui digunakan oleh Mario Dandi untuk menjemput AG, untuk menjemput Sean Lucas, dan kemudian digunakan oleh ketiganya untuk bisa sampai ke lokasi ini. Ini menjadi barang bukti yang kemudian sebenarnya kalau kita melihat kembali kasus ini berdampak ke banyak hal hanya karena mobil Rubicon ini yang digunakan oleh Mario Dandi. Nah, kemudian nanti pihak keluarga, dalam hal ini keluarga korban,
tadi diwakili oleh pihak advokatnya atau pihak kuasa hukum, yakni tim advokat dari LBH Ansor. Kemudian dari pihak tersangka ada sejumlah kuasa hukum tersangka yang juga hadir, baik tersangka Mario Dandi maupun tersangka Sean Lucas. Nah, dari tadi memang pertanyaan yang muncul di kami juga adalah siapa-siapa saja sebenarnya saksi yang hadir pada rekonstruksi kali ini. Karena Zakia, jika kita melihat seharusnya kan rekonstruksi ini dilaksanakan kemarin pada hari Kamis. Namun ada sejumlah hal yang menyebabkan rekonstruksi ini tertunda. Salah satunya adalah saksi yang tidak bisa hadir untuk mengikuti proses rekonstruksi sehingga rekonstruksi dilakukan penjadwalan dan dilakukanlah hari ini. Artinya seluruh saksi hadir pada hari ini termasuk sejumlah saksi, kita bisa sebut saksi kunci karena merekalah yang menghentikan, melihat dan bahkan membawa David maksud kami ke rumah sakit, yakni saksi berinisial N yang merupakan ibu dari teman David. Kemudian ada suami dari N, ayah dari teman David yang membawa David ke rumah sakit. Ada juga yang mengungkapkan ada peran dari pihak petugas keamanan di perumahan ini yang menghubungi Polres Jakarta Selatan karena diketahui ada penganiayaan. Nah, nanti akan disampaikan lebih lanjut sebenarnya oleh pihak dari Polda Metro Jaya terkait dengan apa hasil dari rekonstruksi kali ini, karena tadi kami sudah melihat ada sejumlah pihak dari Polda, yakni Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi yang sudah hadir, ada juga Kabid Humas Polda Metro Jaya yang juga sudah hadir. Namun mereka baru akan memberikan keterangan setelah nanti proses rekonstruksi selesai. Dan mengingat saat ini sudah mulai reda hujan, pihak kepolisian juga sudah mulai kembali berjaga. Dan sebentar lagi sepertinya rekonstruksi akan kembali dilaksanakan. Zakia dan juga pemirsa, tentu kita tunggu nanti apakah bisa langsung kami melihat lebih dekat rekonstruksi ya, karena jika melihat tadi keterangan dari Dirkrimum Polda Metro Jaya, media nanti akan diizinkan untuk melihat lebih dekat bagaimana proses rekonstruksi yang dilakukan sesuai dengan klaster yang sudah disiapkan oleh pihak kepolisian untuk adegan-adegan rekonstruksi pada hari ini. Artinya nanti sekali lagi Zakia, bahwa dalam rekonstruksi kali ini akan ada beberapa adegan, mulai dari adegan persiapan perencanaan hingga adegan eksekusi dan adegan evakuasi. Nah, kita akan tunggu Zakia dan juga pemirsa bagaimana pelaksanaan rekonstruksi kali ini, karena ada 23 adegan yang akan diperagakan oleh pihak-pihak terkait yang terlibat dalam perkara ini, baik itu para tersangka maupun para saksi. Zakia. Baik. Sisilia, selain Rubicon begitu ya, kendaraan yang saat kejadian ada di sana, apakah ada barang bukti lain yang juga dihadirkan saat ini? Iya, untuk barang bukti yang dihadirkan yang memang terlihat saat ini hanya Rubicon, Zakia. Namun juga kalau kita melihat keterangan yang sudah disampaikan oleh pihak kepolisian sejak proses penyidikan ini dilakukan dan sejak dirilis di media, ada sejumlah hal yang menjadi barang bukti, mulai dari telepon genggam milik para tersangka, kemudian ada bukti-bukti percakapan yang dilakukan oleh para tersangka, hingga CCTV di komplek perumahan ini. Nah, CCTV inilah juga nanti kita bisa mencoba bertanya kepada pihak kepolisian CCTV yang dimaksud CCTV di bagian mana, dan juga bukti percakapan yang dimaksudkan oleh pihak kepolisian ini sebenarnya juga yang menjadi salah satu bagian yang menceritakan bagaimana sebenarnya kronologi kejadian, terutama bagaimana proses perencanaan yang dilakukan oleh para tersangka ini pada saat sebelum dilakukannya penganiayaan terhadap David Ozora.